Tengah arus modernisasi yang terus berkembang, terdapat salah satu tradisi lokal yang tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah benjang, kesenian khas Sunda yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat. Namun, benjang bukan sekedar pertunjukan yang menghibur. Di balik kemeriahannya terdapat nilai budaya, kebersamaan, bahkan unsur ritual yang masih dijaga. Lalu, sebenarnya benjang ini tradisi, hiburan, atau ritual sosial? Benjang, namanya benjang itu kan kesenian dari Ciwaru, Ujung Berung, kan gitunya. Ternyata benjangnya disebatkan anakku, murang kali pamangkat. Ayun-ayun ngau ayana istri, cek bali bahasana ngawasin nu kararitunya gitu. Batas kolaborasi. Lahir tahun 1810. Nah kawitna mah sanes ngadikeun benjang neng gitu. Kapungkur teh ngaurukan ngaos gitu. Abahna ngadamel terbang gitu. Jangan kampung malah gitu. Ngareureukkeun kacape. Itu nya ngareureukkeun kacape. Salah satu ciri paling mencolok dari benjang adalah prosesi arak-arakannya, sebuah replika hewan seperti singa, raja wali, dan kuda yang dipikul oleh 4 orang menggunakan bahu mereka dengan gerakan kaki dan tangan yang khas. Saur urang Ujung Berung mah upami teu nabuh benjang teh kawas sayur tanpa garam. Selain itu, benjang juga memiliki identitas visual yang kuat melalui pakaian para pemainnya. Mereka mengenakan ikat kepala bermotif batik yang menjadi simbol pelestarian budaya Sunda. Untuk menunjang aktivitas fisik yang cukup berat, para pemain menggunakan sepatu sneakers yang kuat dan tahan lama. Kaos kaki yang dikenakan umumnya berwarna putih, hitam, atau merah dengan panjang di atas mata kaki. Atasan yang digunakan berupa kaos lengan panjang dengan motif batik pada bagian bahu. Dan celana yang dikenakan berbentuk longgar hingga semata kaki. Sok dianggo ayeuna nikahan osok hitanan osok. Hawatos neng, intinya hawatos kanu ngadamelna. Urang mah teu terang-terang kan. Antara laki jeung laki deuk disebutkeun benjang kan gitunya. Para pemain mengangkat beban ke bahu sebelah kanan dengan posisi tubuh yang sedikit menyilang. Di atasnya biasanya terdapat seseorang yang ikut menunggangi replika hewan tersebut. Jika yang naik adalah anak-anak, jumlahnya bisa lebih dari 1 orang. Namun untuk orang dewasa, biasanya hanya 1 orang yang menaiki replika tersebut. Ya ibadah we abdi mah kan gitunya. Ku cinta mika dedeh gitu, mika cinta seni nu kawitna tipun buyut. Di tengah perjalanan, para pemanggul akan beristirahat sekitar 5 menit. Setelah itu, pertunjukan kembali dilanjutkan yang seringkali disertai ajakan kepada masyarakat dengan pertanyaan yang sederhana. Siapa yang mau naik? Dan momen ini menunjukkan bagaimana benjang membuka ruang partisipasi masyarakat dan menjadi hiburan yang melibatkan banyak orang. Saya bisa. Nya ai hiji dua mah aya wae nu biasalah. Nu pro sareng kontra mah. Ibu RW na. Seur oknum, seur ormas. Tahu dari kecil sih, ya dari lingkungan juga kan. Jadi dari kecil teh udah dikenalin sama budaya-budaya ya termasuk benjang ini. Ingin melestarikan budaya asli dari Ujung Berung lah, sampai ya kalau bisa sampai ke luar negeri. Benjang tidak hanya terdiri dari arak-arakan semata.
Dalam satu rangkaian acara lengkap, terdapat berbagai tahapan seperti tetebah sebagai pembukaan, sambutan dari pembawa acara, lalaguan, tari topeng, hingga upacara adat yang berkaitan dengan pernikahan atau hitanan. Ada yang latihan harus sampai kompak gitu, kadang ada juga yang langsung di panggung nemu. Ada yang nuntun, yang megangin si lumpingnya jangan sampai kemana-mana, dan waktu disadarkannya juga sama khusus yang nyadarin. Semoga bisa dikenal luas dan diterima masyarakat lainnya. Tongpo karena budayana lamun teu urang dek usaha deui. Semoga urang hari pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring perkembangan zaman, benjang juga mengalami perubahan bentuk tanpa meninggalkan akar budayanya. Jika dahulu yang dipanggul hanyalah kursi biasa, kini telah berkembang menjadi berbagai replika hewan seperti singa atau raja wali. Kehadiran bentuk-bentuk tersebut membuat benjang lebih menarik sekaligus menjadi ciri khas yang mudah dikenali masyarakat. Pada beberapa kesempatan, pertunjukan berlanjut pada bagian yang lebih sakral dan penuh simbolisme. Terdapat atraksi kekepangan yang sering dikaitkan dengan kondisi kesurupan, demonstrasi manuk yang menunjukkan kekompakan dan kekuatan para pemain, serta lumpingan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai memonyetan. Beberapa atraksi bahkan menampilkan tindakan ekstrim seperti memakan sajen atau memakan pecahan beling. Dalam prosesnya, terdapat aturan dan kepercayaan yang masih dijaga oleh para pelaku benjang. Salah satunya adalah larangan menatap mata orang yang sedang mengalami kesurupan. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa di balik unsur hiburan, terdapat nilai-nilai dan keyakinan yang dihormati oleh komunitas pendukungnya. Nah, di balik pertunjukan yang meriah, terdapat organisasi yang menjaga keberlangsungan benjang. Struktur kepengurusannya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, sesepuh, serta anggota yang memiliki tugas berbeda-beda, mulai dari pemanggul, penabuh musik, hingga anak-anak yang memainkan kepang. Meski terlihat menyenangkan, para pemain juga menghadapi tantangan fisik. Salah satu kendala yang sering dialami adalah rasa sakit atau benjolan pada bahu kanan akibat beban yang terus-menerus dipikul. Hal ini menunjukkan bahwa benjang bukan hanya soal tampil di depan masyarakat, tetapi juga tentang dedikasi dan pengorbanan para pelestarinya. Melalui penelusuran mendalam terhadap kesenian benjang, mulai dari dinamika visual, struktur gerak, hingga dimensi spiritualnya, dapat disimpulkan bahwa kesenian khas Sunda ini tidak dapat dikategorikan secara kaku ke dalam satu label tunggal. Benjang adalah sebuah sinestesia sosial, di mana tradisi,
hiburan, dan ritual melebur menjadi satu entitas budaya yang hidup dan adaptif. Benjang berhasil mematahkan stigma bahwa kebudayaan masa lalu harus bersifat statis agar tetap lestari. Evolusi dari pemanfaatan kursi sederhana menjadi replika fauna yang megah hingga asimilasi busana konvensional dengan atribut modern seperti sepatu sneakers menunjukkan adanya negosiasi budaya yang cerdas. Komunitas Benjang berhasil mempertahankan esensi nilai leluhur justru dengan cara melenturkan bentuk fisiknya agar tetap relevan dan menarik bagi generasi masa kini. Secara sosial, Benjang berfungsi sebagai perekat horizontal masyarakat. Struktur organisasi yang inklusif melibatkan para sesepuh sebagai penjaga moral hingga anak-anak sebagai penerus estetika Benjang. Interaksi spontan seperti ajakan memanggil penonton membuktikan bahwa Benjang adalah seni partisipatif. Kesenian ini juga meruntuhkan dinding pembatas antara seniman dan audiens, menciptakan ruang komunal di mana setiap individu merasa memiliki dan dimiliki oleh komunitasnya, yaitu komunitas Benjang. Di balik kemeriahan yang tampak di permukaan, Benjang menyimpan ruang sakral yang diatur oleh sistem kepercayaan lokal. Fenomena seperti kesurupan, atraksi kekebalan fisik, serta pantangan-pantangan mistis yang dipatuhi merupakan bentuk pelestarian kosmologi spiritual Sunda. Dalam konteks psikologi massa, bagian ritual ini berfungsi sebagai ruang katarsis kolektif, sebuah pelepasan ketegangan sosial yang dibungkus dalam pertunjukan estetis. Aturan adat yang dihormati di dalamnya menegaskan bahwa masyarakat masih memegang teguh etika dan batasan moral di tengah kendok hiburan. Selain itu, cedera fisik berupa benjolan atau rasa sakit pada bahu para pemanggul menggeser makna Benjang dari sekedar pementasan menjadi pengorbanan dedikasi. Rasa sakit tersebut bertransformasi menjadi simbol kehormatan dan dedikasi personal, keterikatan emosional terhadap tanah kelahiran dan warisan leluhur membuat para pelaku Benjang bersedia menembus batas kenyamanan fisik demi menjaga agar api tradisi ini tidak padam di tengah gempuran globalisasi. Sebagai mahasiswa yang turun ke lapangan dan mendokumentasikan Benjang, kita tidak hanya sedang merekam sebuah pertunjukan seni. Kita sedang mengamati bagaimana sebuah komunitas membentuk pikirannya, identitasnya, dan mekanismenya terhadap pertahanan sosial mereka melalui budaya. Dalam psikologi budaya, hubungan antara manusia dan budayanya bersifat konstitutif atau saling membentuk. Manusia menciptakan budaya dan budaya membentuk cara manusia berpikir, merasa, dan juga bertindak. Kami memiliki beberapa refleksi. Yang pertama, Benjang bukan sekedar tontonan bagi anak-anak di sana, melainkan laboratorium sosial. Saat anak-anak menonton, naik ke atas replika hewan atau ikut menari, mereka sedang menyerap konsep kebersamaan atau kolektivisme khas Sunda tanpa mereka sadari. Keberlanjutan Benjang juga membuktikan bahwa transmisi vertikal dari orang tua ke anak dan transmisi horizontal antar teman sebaya berjalan dengan sangat sehat di komunitas Benjang ini. Selanjutnya, komunitas Benjang menunjukkan resiliensi budaya. Mereka tidak menolak modernitas terbukti dari penggunaan sepatu modern, tetapi mereka menggunakannya untuk melayani tradisi. Ini pelajaran berharga bagi kita sebagai mahasiswa. Mempertahankan tradisi bukan berarti menolak perubahan, melainkan pintar bernegosiasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas asal. Lalu, bagi masyarakat luar, mungkin terlihat ekstrim atau mistis, namun dalam kacamata psikologi budaya, ritual ini memiliki fungsi psikologis yang sakral. Larangan menatap mata adalah bentuk cultural coping mechanism atau aturan adat untuk menjaga batasan aman antara dunia sakral dan dunia sehari-hari. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan atau tidak menilai budaya lain dengan standar budaya kita sendiri dan mulai melihat sesuatu dari sudut pandang masyarakat lokal itu sendiri.